Terima kasih worship team. Di bulan ini tema semua rock secara internasional, seluruh rock, practicing humility. Itu bulannya nih. Nah, tentu saya duduk memikirkan, ngobrol lah dengan Tuhan, Tuhan kemana arah kita. Nah, kita tetap fokus pada dekade menentukan, ya itu tema. Nah, di dalamnya ini kayak puzzle-puzzle yang perlu kita hidupi. Humility, kerendahan hati, nggak cukup kamu cuma dapat dari dengar pengajaran di kampus di mana, bukan itu, bukan pelajaran psikologi, bukan itu, bukan itu, bukan. Tapi kalau kamu nggak punya pengalaman jumpa dengan dia, yang nama kerendahan hati itu cuma teori, cuma kata-kata indah saja yang keluar, gitu. Gini, dunia ini nggak baca Alkitab. Yang dunia baca itu hidup orang Kristen. Jadi kalau kita cuma punya statement-statement yang bagus, ya bagus di kuping. Tapi dunia mau nonton, mana? Sebab bukan hanya orang Kristen. Siapa aja yang nama manusia bisa ngomong yang bagus. Bisa. Di luar sana semua bisa ngomong yang bagus. Itu sebabnya Alkitab yang huruf mati itu, dia mesti termeterai di dalam setiap kita yang percaya. Sehingga dunia membaca lewat hidup kita. Tidak berubah seketika. Itu yang dibilang proses. Itulah perjalanan Kristen. Nggak habis seharian kalau kita mau bongkar ini. Bagaimana kekristenan merubah dunia. Lewat semua, lewat kesenian. Lewat semua bentuk kehidupan ini. Bagaimana pengaruhnya. Gitu. Filsafat lahir dari mana? Semua dari kekristenan. Di Alkitab sudah ada filsafat. Ilmu apa saja yang kamu mau bilang. Nah, itu dia. Jadi memang perjalanan kita itu perjalanan proses. Proses berubah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, tema practicing humility ini dimulai, jangan cari masukan informasi dari dunia ini. Nah, Alkitab mulai dengan 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Dibilang, demikian jugalah kamu. Kamu itu kita semua. Hai orang-orang muda. Nah, berarti mulai dari generasi. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, artinya tua dan muda, ya. Rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jubah kita, status kita bisa agama yang keluar. Oh, orang Kristen. Tapi ada nggak isi ini yang dibaca di tempat kamu kerja, di tempat kamu berinteraksi satu dengan yang lain. Perbedaan budaya, lintas perbedaan, lintas apa saja. Bagaimana kita bisa menjadi cermin di sana. Ini tidak terjadi besok, saya bilang ini tidak. Tapi mulai dari mengerti dulu. Mengerti dulu. Orang tua pun, saya bilang diri saya aja. Yang saya pikir anak-anak saya ngerti. Waktu membuktikan. Dari kecil sampai besar.
Mereka menikah. Waktu membuktikan bahwa enggak kok. Beda. Mereka nggak ngerti seperti yang saya bilang. Iya. Walaupun saya bilang saya orang tua, saya pendeta, saya berkhotbah, yang saya pikir mereka ngerti. Enggak. Kenapa? Karena yang saya buat hanya dari saya saja. Kata saya, kata saya. Saya nggak pernah punya waktu dan sudah nggak bisa diulang. Saya nggak punya waktu untuk duduk dengar apa sudut pandang mereka tentang hidup, tentang perjalanan, tentang semuanya. Yang kita bilang cuman ini harus begini, harus begini. Waktu berjalan panjang, baru saya bisa temukan. Ini saya cuman simpen buat saya waktu itu. Ternyata enggak. Ada banyak yang enggak masuk di mereka. Jadi kita bisa ngomong tentang kerendahan hati, tentang apa saja. Cuman ada satu. Waktu kita benar-benar tunduk, kita ngalamin Tuhan. Kata-kata tidak kosong, kata-kata penuh dengan kuasa. Itu. Jadi belum terlambat buat kita semua. Tapi generasi, mari. Ada yang lebih indah. Nggak cukup kamu cuma dengar dari orang tua, guru di sekolah, teman, apapun. Kamu harus dengar dari Roh Kudus. Kamu harus punya hubungan yang dekat. Nanti kamu dapat yang manusia nggak bisa berikan buat kamu. Kamu dapat banyak hal yang kamu nggak bisa dapat dari orang. Kamu bisa muda, tapi kamu bisa punya hikmat melebihi orang-orang tua. Bisa. Bisa. Kita hanya tua, kita hanya dewasa secara usia. Tambah tua, kira-kira gitu. Tapi secara spirit, kita childish. Kita tetap kekanak-kanakan. Gitu saudara. Nah, ngerti gak dengan ayat tadi? Kalau kita tidak ngalamin Tuhan, Tuhan tidak akan menunjukkan kita segala sesuatu sekaligus buat kita. Kenapa? Karena kita memang gak siap mendengarnya. Gak siap mendengarnya. Kita bisa kewalahan kalau Tuhan buka peta masa depan saudara. Masa sih? Mana mungkin? Nah, bisa gitu. Tapi mempraktekkan kerendahan hati dimulai dari satu keputusan. Kamu mesti lapar, haus. Nggak ada sumber lain yang kamu cari. Saya ingin mulai mendorong kalian generasi. Mari. Memang terbatas apa yang papa mamamu kasih. Terbatas. Tapi ada satu sumber yang tidak terbatas. Kamu bisa dapat dari dia. Mari. Nggak ada di bangku kuliahmu. Nggak ada. Nggak ada. Kamu bisa. Waktu kamu dapat itu. Kamu nggak punya mental. Anak desa. Anak daerah. Nggak ada. Mental kamu beda. Saya anak raja. Saya anak Tuhan Yesus. Ada hikmat di dalam saya. Kamu gak perlu minder dimanapun. Karena kamu pikir, oh saya dari daerah. Enggak. Waktu kamu ketemu dia, kamu alamin dia. Nah, dimulainya bagaimana? Roma. Ini surat-surat. Masa itu Roma itu kota internasional. Gak main-main. Bahkan sampai hari ini. Mundur 2000 tahun yang lalu. Wow, budayanya sangat maju. Nah, untuk jemaat di situ, firman ini berbicara Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, perhatiin kata ini, ya. Kalau lihat Alkitab secara literat, ya, kamu mesti lihat baik-baik. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Berarti ada hal yang kemurahan Allah nggak nyampe di kamu. Demi kemurahan Allah. Paulus bilang, aku menasihati kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Lihat itu. Sebagai persembahan yang hidup. Pelan-pelan. Di perjanjian lama, persembahan yang paling berarti bahkan untuk mengampuni dosa dalam bayangan, artinya sementara. Itu binatang yang mati. Binatangnya harus mati. Baru ditaruh di mezbah sebagai persembahan. Jadi perjanjian lama tuh dosanya belum total pengampunannya. Baru sifatnya lambang. Itu binatang dibunuh, korban. Dibilang korban penghapus dosa. Itu persembahan mati. Setelah Yesus datang. Makanya semua Yesus ambil. Ini perjanjian baru. Nah, kamu bukan persembahan mati. Kamu persembahan yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu. Bukan mati. Tapi yang hidup. Yang kudus. Yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi bukan pelayanan. Bukan yang lain. Bukan pelayanan, bukan yang lain. Bukan. Jadi gini. Allah mengingini kamu. Ulang. Allah ingin hidup kamu. Dia ingin itu lebih dulu. Bukan pelayanan. Sebab jika Allah tidak punya hati kamu. Kalau dia nggak dapat hati kamu. Apa gunanya? Dia mengungkapkan tujuannya buat kamu. Untuk apa? Jadi kalau saudara bergumul. Saya nggak tahu loh kehendak Tuhan. Di sini jawabannya. Kamu belum kasih hidupmu. Kamu ke gereja. Tapi kamu nggak kasih hidupmu. Kamu tukar dengan uang. Itu juga bisa karena pengajaran yang salah. Saya nggak ngajar teologi prosperity. No, nggak. Uang sangat kecil buat kerajaan Allah. Kita nggak ngajar itu. Teologi kemakmuran. Tidak. Tidak. Yang saya ajar kasih karunia. Karena itu tak terbatas. Persembahkanlah hidupmu. Makanya bagaimana kamu tahu tujuannya? Nggak ada yang kamu kasih. Bukan uang. Itu transaksi. Itu pengajaran-pengajaran yang kamu dengar bisa gitu. Ya, prosperity kan gitu. Kemakmuran. Kamu kasih 1 juta, nanti Tuhan kasih 10 juta. Itu judi. Bukan ibadah. Lihat itu. Wow, persembahkan. Bayangin. Untuk menjadi persembahan yang hidup. Bukan kamu mati terhadap ego. Nah itu. Mati terhadap semua. Kepentingan-kepentingan itu yang mesti mati. Saya ingat ini Jonathan karena baru berapa minggu lalu. Dia ngomong. Kalau kita pelayanan. Kita bikin sesuatu. Supaya dapat penghormatan. Kalau kamu melayani Tuhan supaya dapat penghormatan. Jangan jadi manusia. Jadi bendera aja. Hormat. Wow. Jadi Tuhan ingin kita lebih dulu. Baru pelayanan. Baru semuanya. Itu indah banget. Jadi kamu nggak pilih ini lebih terkenal. Itu jangan mau ditipu dengan gitu-gitu. Terima kasih buat tim parkir. Dari awal lebih pagi dari ujung jalan di bawah. Hanya untuk bawa saudara aman naik ke atas. Mereka nggak berdiri di mimbar. Terima kasih buat usher yang bikin saudara duduk semua, atur semuanya. Mereka nggak berdiri di mimbar.
Tapi mereka tahu itu pelayanan. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Sama. Yang beda kan fungsinya. Worship team semuanya. Ini fungsi, bicara fungsi. Tapi di mata Tuhan, wow. Semua kita sedang mempersembahkan hidup kita untuk Dia. Saya sangat yakin kita akan tahu rancangan Tuhan, tujuan Tuhan. Isu-isu dunia di depan, ekonomi dan semuanya. Kalau kita nggak ketahui Tuhan, kita akan kewalahan. Kita akan ikut arus dunia. Ya mesti bisnis apa ya? Ngapain ya? Tapi kalau kamu tahu Tuhan, bukan tahu, kenal. Bukan hanya tahu. Kamu nggak takut menghadapi hari depan. Wah, itu ya. Jadi perubahan diri itu nomor satu. Makanya saya bilang tadi, dunia nggak baca Alkitab. Dunia baca hidup orang Kristen. Gitu. Nah, semua kita pernah jadi bayi. Dan yang baru, keluarga baru, mengalami punya bayi. Apa yang saya mau bilang tentang bayi? Bayi, dia kira dia pusat alam semesta. Nangis saja nanti apa aja nggak bisa ngomong, nangis saja, semua susu dikasih. Pokoknya dia pusat alam semesta. Kayak gitu bayi, dia pusat alam semesta. Setiap kita datang di dunia juga kayak gitu. Kita merasa kita segalanya, kita pusat alam semesta. Nggak apa-apa. Tapi sayangnya mayoritas kita masih seperti itu. Memang semua manusia pada mulanya egois. Betul. Tapi kita tidak harus terus-menerus seperti itu. Itulah pertumbuhan. Jadi berserah kepada Tuhan itu bukan keputusan sekali seumur hidup. Bukan. Terus menerus. Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Banyak orang gak nyadarin ini. Apalagi kalau dia berhasil secara finance, secara keuangan. Dia pikir dia arsitek hidup ini. Padahal dia gak mengerti 3 langkah ke depan. Yang kamu ngerti, nanti kamu bisa nyesal sendiri. Gitu. Kita menuntut penghargaan, hak-hak kita dalam upaya membuat setiap orang di sekeliling kita. Kita menuntut hak kita dalam itu. Dalam sekitar kita lah. Ya. Ya itu mula-mula memang begitu. Tapi waktu kita bergaul dengan firman. Jadi kedewasaan secara spiritual tidak ditentukan dari usia. Tapi ditentukan dari lapar dan haus. Kamu yang muda, ayo. Kamu kejar itu. Lapar dan haus untuk itu. Sebab pinter banyak. Pinter banyak. Pinter itu beda. Hikmat lain. Hikmat Tuhan di dalam kamu lain. Gitu. Ini yang nulis saudara Salomo. Ini sedikit sejarah aja. Saudara tahu enggak janji Tuhan? Kamu riset ya, belajar. Janji Tuhan buat bangsa Israel. Itu satu bangsa wilayahnya sebesar apa? Kalau kamu baca sejarah aja.
Itu Israel dan yang sekarang itu luasnya sampai ke Sungai Tigris. Sungai Tigris itu Babilonia, saudara. Itu dulu Israel semua. Kok sekarang nggak ada? Itu dia. Bangsa ini menjadi bukti bahwa manusia bisa gagal. Israel, bangsa pilihan, sekaligus menjadi bukti bahwa waktu kamu keluar dari ketetapan Tuhan, kita runtuh, kita gagal satu-satu. Mereka mulai pecah, suku-suku terpecah. Akhirnya jadi Israel yang kecil sekarang. Janji Tuhan dulu sampai di Sungai Tigris itu. Itu luasnya Israel. Pertanyaannya, pernah nggak? Pernah. Kapan? Waktu Salomo menjadi raja. Israel ada di puncak kejayaan. Tidak ada perang. Tidak ada yang lain. Bagaimana satu raja bisa memimpin begitu besar tanpa perang, tanpa semuanya. Kaya melimpah. Mulai dari awal. Waktu Tuhan deal dengan Salomo. Kamu minta apa Salomo? Dia nggak bilang gini, proyek, kaya. Dia minta satu, beri aku hikmat. Kaget Tuhan bilang, karena kamu cuma minta hikmat, saya akan kasih kamu bam. Jadi lihat, kamu pimpin dengan kamu punya power apa? Kekuatan militer, kamu punya kekuatan apa untuk perang? Coba, apa yang kau dapat? Ternyata hikmat bisa bikin kamu mempunyai semuanya. Ada bukti di Alkitab. Ada bukti. Cuman hikmat yang Salomo minta. Bayangin. Raja-raja datang kepada dari bangsa, datang. Mau ngapain? Mau dengar hikmat. Bayangin. Pernah ada satu bangsa seperti itu. Bawa emas, bilang perak nggak laku di zaman itu. Perak kayak batu kerikil. Penghasilan emasnya dalam setahun 666 talenta. Satu talenta itu 34 kilo. Kalau dikali 666 setahun. Kali 40 tahun. Pecah kalkulator lo. Ada nggak orang sekaya Salomo? Memang nggak ada. Kenapa? Karena dia nggak minta yang lain. Dia cuma minta hikmat. Wah. Lihat itu. Nah, sekarang dia nulis kitab ini. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Coba. Biasa kan? Tapi mari kita uji. Benar percaya? Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Karena kita merasa lebih pandai dari dia. Terus kita rendahkan orang itu. Itu udah lain tuh. Dalam apa aja? Dalam kebersamaan, di rumah tangga. Merasa satu lebih dari yang lain. Di pekerjaan, dalam tim-tim, apa aja. Kalau di kita lah, bisa nggak setiap Casey kita bangun satu budaya baru. Kerendahan hati. Yang dapat kamu. Kita menggenapi penetrasi visi ini. Kita bisa merubah kota ini. Bukan suruh orang ke gereja ini, itu sombong. Tapi kita merubah kota ini. Luar biasa.
menjadi korban yang hidup, itu langkah pertama untuk menemukan kehendak Tuhan. Jadi kehidupan Kristen itu bukan tentang kamu punya gambar diri yang positif. Enggak. Itu psikologi. Jiwa cuma menyentuh jiwa kalau kita bermain di situ terus. Jiwa nggak bisa menyentuh roh. Bukan gambar diri positif, tapi apa? Gambar Kristus di dalam kamu. Kamu menemukan itu. Itu yang penting. Punya pikiran yang diperbarui. Itu sama pentingnya dengan mempersembahkan hidup. Kita memiliki pikiran Kristus. Itu Paulus. Tetapi aku memiliki pikiran Kristus. Nah, ada satu peperangan. Itu tentang pola pikir. Cara pandang. Udah Kristen. Tapi kita suka berpikir bahwa Tuhan mencobai kita dengan yang jahat. Hal-hal yang jahat. Itu dia. Mari kita baca firman-Nya. Yakobus 1:13. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan datang dari Allah. Kan kita suka bilang gitu. Kita pakai kata-kata salah menempatkannya. Ini kedaulatan Tuhan. Ngeri banget. Kata itu oke, tapi salah menempatkannya. Baca lagi ayatnya. Jangan berkata pencobaan datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, tidak. Lengkapin lagi. Yakobus 1:17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nggak ada. Cerna pelan-pelan. Turun dari dia, dari Bapa, nggak ada perubahan. Nggak ada. Nggak ada waktu kayak obat, kadaluarsa, kecap ini kadaluarsa segini, susu ini tanggal segini. Nggak ada. Tidak ada perubahan. Karena pertukaran, tidak ada. Tidak ada. Wow. Jadi, jika kita tidak memperbaharui pikiran kita dengan kebenaran firman-firman yang kita baca itu, ya, setan yang masuk, setan yang ambil, dia yang dapat untung. Bayangin, atas keinginanmu yang tadinya kamu melakukan apapun bagi Tuhan, tapi karena pikiranmu gak selaras, hati kita mungkin baik, namun pikiran kita yang salah. Jadi ini penting, apalagi kita sudah pelayanan, mesti selalu koreksi terus, selalu. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Wow. Ternyata menjadi serupa dengan dunia itu menunjukkan ini. Kamu dicetak. Kamu dicetak dalam cetakan dunia. Itu. Kamu menjadi serupa dengan gambar ini. Nah, sementara firman Alkitab dalam kekristenan, saudara diajarkan kita dicetak menjadi segambar dengan Kristus. Manusia itu makhluk gambar. Pertama kali Adam diciptakan segambar dengan kita. Jadi manusia itu makhluk gambar. Saudara itu. Lukas 8 ayat 11. Ya, ini arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Nah, nggak ada lain. Balik ke firman. Kalian yang muda, ayo. Generasi, ayo. Kenapa? Karena firman nanti menunjukkan kepada kamu. Gitu. Kamu bisa ngerti cara Allah berpikir mana? Firmannya. Karena firman adalah Tuhan. Firman menjadi manusia. Yohanes pasal 1. Jadi waktu kamu bergaul dengan firman, kamu masih muda. Tapi kamu tahu pikiran Tuhan dibandingin orang tua. Tahu banyak. Tapi yang banyak itu cuma sampah yang bertumpuk-tumpuk. Yang juga menyiksanya. Lihat itu. Bergaul dengan firman. Firman Tuhan menunjukkan, memperbaharui pikiranmu. Meruntuhkan rintangan-rintangan yang halangin kamu. Gitu. Keren gak tuh? Dan Yesus sudah bayar harga itu. Gak mungkin kamu gak bisa. Dia bayar semua itu. Untuk kamu. Jadi waktu kita biarkan pikiran yang tercemar dalam kita, terus kenapa ya? Kenapa? Karena fokus kita kepada apa yang ada di dunia ini. Kita cuma nonton, tapi jangan izinkan dia ngatur kita. Kan kita masih hidup di dunia. Kita dengar berita di TV, oh oke. Terus kamu langsung set, ya, tapi dia ngatur saya. Saya yang atur hidup ini. Karena Yesus yang punya hidup ada dalam saya. Pikir gini, hidup kekal dia jamin. Masa yang sementara dia gak jamin? Yang kekal dia jamin. Masa kalau 50 tahun, 70 tahun masih dia gak jamin? Nah, kamu bayangin, waktu kamu goyang, bayangin, kamu tinggalin yang paling indah hidup kekalmu. Dijamin, bayangin. Masa yang sementara? Enggak. Wow. Yohanes 14 ayat 1. Nah, jangan gelisah hatimu. Kan ini hal-hal dasar semua loh. Jangan gelisah hatimu. Diulang lagi. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Bayangin. Nggak ada kata lain, nggak ada sifat transaksi di sini. Cuman diminta percaya. Percaya itu menyenangkan dia. Saya orang tua, di sini juga orang tua. Kamu senang kalau anak-anakmu percaya kamu. Kamu kecewa kalau anak-anakmu meragukan kamu sebagai bapak dan ibu. Kamu kecewa. Nah, Tuhan yang gak kelihatan, paling sering kita kecewakan dia. Karena kita bilang percaya, tapi dalam tindakan sebenarnya kita ragu dengan dia. Wow. Mazmur 42, Mazmur 46, ayat 2 dan 3. Sebab itu, nah ini kalau saudara ikutin semuanya, sudah di dalam kamu, ini kamu berkata
buat kehidupan di depan kamu. Buat hari besok kamu. Sebab itu kita tidak takut. Sekalipun bumi berubah. Ya kan? Wow, ekonomi kita begini. Memang. Silakan berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Bayangin. Pilihan katanya tuh yang kayak gini nih. Sekalipun ribut dan buih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sela. Nah, kata sela itu istirahat. Kalau dalam istilah musiknya tuh da capo, rest. Nah, kata lain yang saya pilih ini, sela itu gini, dialog batin. Sela tuh setelah kamu berpikir, diam sebentar, dialog. Kamu dengan Roh Kudus ngobrol. Apa nih Tuhan? Itu dia, keren. Itu keren, itu sela. Wow. Mari worship team, saya panggil. Ya. Artinya Mazmur 46 itu gini. Mazmur 46 begini. Sekalipun lautan menutupi bumi, kita nggak takut. Tapi kebanyakan kita nih orang Kristen aja deh, jangan salahin yang lain. Waktu bencana datang menyerang, kita sama takut dengan orang lain, sama takutnya. Sama orang-orang yang gak percaya. Gitu. Nah itu artinya waktu kita seperti itu, kita sedang dituang dalam cetakan dunia. Kita ikut takut. Itu. Pikiran kita gak diperbarui. Padahal udah dengar khotbah berkali-kali. Sebelum perjamuan kudus, mari kita lihat Yohanes 8. Ayat 32, saya tutup di sini. Dan kamu, ini sangat pribadi. Tulis namamu. Saya ulang terus, ingat. Saya dan saudara cuma beda di fungsi. Saya ulang terus. Kita semua hamba Tuhan. Saudara lebih dari saya kalau saya mau bilang. Mimbar saya cuma segini. Kamu punya mimbar di luar gede banget. Yang saya nggak jangkau. Kamu punya dunia usaha, dunia pendidikan, dunia art, kesenian. Luas banget. Itu mimbar kamu. Kalau kamu nggak ngerti berapa jaminan, berapa yang Tuhan sudah taruh di dalam kamu. Sayang banget kita nggak pernah pakai kekayaan-kekayaan yang Tuhan taruh. Baca dulu ayatnya, baca lagi ayat tadi. Kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, kata akan artinya gini. Waktu kamu mulai dengan firman, baru itu terjadi. Kalau enggak, kamu tahu ilmu. Kamu tahu semuanya. Mau bilang filsafat, mau bilang apa. Kamu akan tahu. Matematika, sebut segala ilmu kamu tahu aja. Tapi kamu akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Sederhana kan? Iya. Sederhana aja kita nggak bikin, apalagi yang susah. Coba. Sesederhana ini. Kamu akan tahu kebenaran. Dan kebenaran akan memerdekakan kamu.